Kalau saya sih ini masalah kemanusiaan ya. Saya minta aparat penegak hukum betul-betul jujur, adil, tegakkan hukum dengan benar. Sudah saatnya lah ya. Sekali lagi yang saya ingatkan, jangan hukum itu berpihak kepada siapa yang bayar. Innalillahi. Saya sebagai warga negara ya yang mencari keadilan. Karena saya melihat dari awal sudah ada rekayasa bagaimana meringankan si pelaku ini. Makanya saya kenapa dengan kawan-kawan minta ada penasihat hukum dari pihak korban untuk supaya ngawal hukum ini bisa ditegakkan berdasarkan dengan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Tetapi saya hari ini kecewa berat seperti apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi ini mumpung masih awal, bahwa itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Yuk kita sama-sama penegakan hukum atau para penegak hukum itu wakil Tuhan di sini di dunia. Kalau dia tidak mau ya melakukan tugasnya dengan benar, innalillahi, pasti saya yakin akan ada balasannya nanti di yaumil akhir. Amin. Jadi jangan, saya mohon maaf ya, fakta yang ada sekarang ya, hukum itu berpihak kepada siapa yang bayar. Bok yao gitu ya. Ini kalau seandainya tidak ada kita ini, saya yakin dari awal mungkin ya pokoknya masuk, laporkan, kemudian setelah itu bebas karena dibayar. Ini jangan sampai terjadi. Yuk kita sama-sama kita bangun negara dan bangsa ini ya. Kita punya tujuan nasional. Kita harus mengayomi ya, apalagi seperti misalnya polisi. Itu kan tugasnya mengayomi masyarakat. Ya. Jaksa itu mewakili kita nih yang menjadi korban. Karena di persidangan kita sudah tidak bisa lagi. Yang ada pembela itu ya kepada tersangka atau terdakwa gitu. Makanya kita percaya penuh kepada pihak kepolisian dan kejaksaan yang memproses, sehingga di dalam persidangan tadi bisa meyakinkan kepada hakim bahwa memang ini orang ini melakukan pembunuhan dengan sadis atau pembantaian. Ya kita lihat berapa tusukan, berapa area tempat luka. Jadi sekali lagi, mumpung ini masih awal, saya minta kepada para penegak hukum lakukan tugas dengan benar, jujur, adil, tunjukkan kepada masyarakat bahwa memang para penegak hukum kita, para penegak hukum kita masih bisa dipercaya oleh rakyat. Sekarang ini jujur saya katakan, rakyat sudah tidak percaya kepada aparat penegak hukum. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Tunjukkan, ini kemanusiaan. Kalau misalnya hanya nyolong barang gitu, mungkin I don't care lah, saya tidak sabodoteing lah gitu ya. Tetapi ini menyangkut masalah manusia ya. Tahu nggak, almarhum itu masih punya anak yang umurnya masih umur kelas 3 SD. Dia sampai mau bekerja sebagai supir padahal Letnan Kolonel Purnawirawan karena untuk membela keluarganya ya. Mungkin kalau yang sekarang lagi pejabat mungkin nyaman ya toh, apalagi menang duit. Jadi punten, saya ketuk hati nurani para penegak hukum, yuk berbuat untuk rakyat dengan seadil-adilnya. Ingat bahwa yang kalian lakukan, kalau kalian tidak benar melakukan tugasmu, Tuhan menyaksikan. Kau bisa membohongi publik, tapi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa dibohongi. Ya, itu aja dari saya. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terus satu lagi dari Baik. saya nih, satu lagi. Saya